Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 403, Niteng dihajar. Tidak apa-apa. Mereka tahu batas kemampuan mereka, dan mereka tidak akan membunuh orang itu, katanya sambil tersenyum riang. Setelah menghabiskan 2 gelas anggur, Feng Jiu kembali ke halaman depan bersama Guan Xilin. Saat mereka tiba, mereka melihat sesosok tubuh dengan karung di kepalanya sedang diseret oleh para penjaga. Melihat Feng Jiu, para pengawal Feng dan yang lainnya langsung membungkuk, dan salah satu dari mereka berkata, "Nyonya, kami menangkap seorang pembunuh yang memanjat tembok." "Oh, jadi, ada pembunuh yang datang berkunjung, ya?" katanya sambil menyeringai tipis, memberi isyarat agar mereka melepaskan karung dari kepala pembunuh itu. Kikang membuka karung itu dan menampakkan seorang pria yang babak belur. Orang-orang yang menahannya melepaskannya, dan dia pun terkulai ke tanah. Sambil menatap Feng Jiu dengan mata bengkaknya, dia tetap menutup mulutnya. Karena halaman depan terang benderang, meskipun wajah lelaki yang tergeletak di tanah itu bengkak parah, namun wajahnya masih terlihat samar-samar, dan ia mengenakan jubah mewah. Ketika tatapan Feng Jiu jatuh pada pria di tanah, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. "Itu kamu," katanya dan kemudian mulai tertawa. "Hehe, aku tidak pernah membayangkannya. Ini kedua kalinya kamu akhirnya minum obatku dalam 2 kesempatan sekarang. Bagaimana rasanya?" dia berkata sambil menyeringai lebar. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria itu akan muncul malam ini, seseorang yang pernah menderita di tangannya sebelumnya. 2 kali, sekarang. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan tawanya. Dalam perjalanannya, dia berpikir bahwa pembunuh ini pastilah orang sungguhan. Dan benar saja, dia adalah putra mahkota Niteng dari negara Green Gallop. Tidak heran dia memiliki ketenangan seperti itu. Tapi, sejujurnya, dia sangat arogan karena berani menyelinap ke kediaman Feng sendirian. Untuk itu, dia pantas dipukuli, sedikit saja. Niteng duduk di tanah, benar-benar kelelahan. Bahkan sekarang, dia berbaring telentang, tak bergerak, menatap dengan kedua matanya yang gelap ke arah wanita cantik di hadapannya dengan senyum seperti bunga musim semi. Tiba-tiba, dia lupa rasa sakit akibat pukulan yang diterimanya. Melihat Feng Jiu tersenyum dengan senang, yah, dia belum melihatnya terakhir kali. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah bahwa senyumnya sungguh luar biasa. Beberapa detik yang lalu, amarahnya mendidih, tetapi semua itu sirna saat ia melihat senyum wanita itu. Sepertinya semakin dekat ia dengannya, semakin terlihat wanita impiannya. "Ini aku, Niteng, putra mahkota Green Gallop," katanya dengan tenang sambil tetap menatap wanita itu. Dia melihat keterkejutan di wajahnya dan pandangan tidak percaya di matanya. Dia menyeringai dan saat hendak berbicara, wanita itu memotongnya sehingga kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. "Berani sekali kau meniru putra mahkota Niteng dari Green Gallop Country. Mereka mungkin tidak mengenalimu, tapi aku pasti mengenalinya. Kau tidak lain adalah kambing yang mengikutiku kembali ke negeri Sun Glory, benar kan? Aku tidak pernah menyangka kau bisa begitu berani memanjat tembok itu dan mencoba masuk ke rumahku." Ekspresi wajahnya berubah dari terkejut menjadi tidak percaya, lalu menjadi marah. Sambil menunjuk ke arahnya dengan marah, tiba-tiba dia tersenyum. Ada sesuatu yang sangat tidak biasa pada senyumnya. "Apakah kau tahu cara terbaik untuk menghadapi orang mesum sepertimu?" kata Feng Jiu sambil berlutut dan tersenyum. Perlahan-lahan ia menundukkan matanya, lalu tersenyum nakal saat tatapannya jatuh ke celah di antara kedua kakinya. Menghancurkan akar permasalahannya. Saat suaranya yang lembut terdengar di telinganya, Niteng meringis. Meskipun dia tahu dia tidak akan pernah sedrastis itu, mendengarnya mengatakan ini dan memikirkan kepribadiannya yang keras kepala, rasanya seperti embusan angin dingin bertiup di antara kedua kakinya, menyebabkan seluruh tubuhnya mengerut dan berkontraksi.